Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa bersua dan berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membacakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah bagaimana selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-bakhilu min ummati man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alaihi. Orang yang bakhil dari kalangan umatku adalah mereka yang apabila mendengarkan kalimat nama Nabi disebutkan dan mereka tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Di dalam riwayat yang kedua disebutkan, minal jafa an uzkaru 'inda rajul falam yusalli 'alaihi. Di antara bentuk keringnya cinta seorang hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mereka tidak lagi mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki tangganya, tangga yang itu merupakan di antara batasan daripada Raudhah atau yang kita kenal dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam batasannya adalah rumah Nabi dan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar di anak tangga yang pertama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Kemudian di anak tangga yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan amin. Di anak tangga yang ketiga, Nabi kembali mengucapkan kalimat yang sama, sehingga menimbulkan pertanyaan dari para sahabat, ya Rasulullah, kami mendengarkan engkau mengucapkan amin 3 kali, apa gerangan? Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, aku mengucapkan amin karena malaikat mengatakan siapapun yang mendengarkan nama Nabi kemudian tidak bersolawat maka mereka akan celaka. Maka aku mengucapkan amin, malaikat mengucapkan amin, Nabi juga mengucapkan amin. Artinya siapa yang tidak mau mengucapkan salam dan solawat kepada Nabi maka termasuk orang-orang yang celaka. Kemudian di anak tangga yang kedua, Nabi SAW menyebutkan siapapun yang mendapatkan Ramadan kemudian Ramadan tidak menjadikan dosanya diampunkan maka mereka adalah orang yang celaka. Maka mereka mengatakan amin, Nabi juga mengatakan amin. Kemudian di anak tangga yang ketiga, siapapun yang masih memiliki orang tua kemudian tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam surga maka mereka adalah orang-orang yang celaka. Maka aku mengatakan amin, kata Rasulullah SAW. Nah, di antara salah satunya adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW. Artinya orang yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW adalah umat Nabi yang didoakan kecelakaan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ujung daripada kecelakaan tersebut adalah hadis Nabi SAW, man nasiya salata alayya khati'a tariqal jannah. Siapapun yang lupa lalai mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi maka mereka salah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salah melangkah menuju surga Allah Azza wa Jalla merupakan kerugian yang sangat luar biasa. Dan kebalikannya, siapapun yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW maka itu adalah cara mudah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara kebiasaan yang harus kita ingat, kita tahu bagaimana kemuliaan bersalawat kepada Nabi, tapi yang kita perlukan adalah siapa yang mengingatkan kita untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berada di bulan Ramadan.
dan salah satunya adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan. Itu merupakan di antara salah satu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncak kedermawanan itu ikhwatul Islam ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu sa'ila. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta kepadanya. Itu merupakan di antara sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedermawanan itu kita ingin kembali mengulang ikhwatul Islam. Orang yang dermawan itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama ikhwatul Islam disebut dengan orang yang ata, orang yang suka memberi. Dia memberi dikala diminta dan pemberiannya sesuai dengan apa yang diminta. Maka itu disebut dengan dermawan. Tapi itu adalah tingkat dermawan paling rendah. Dikala ada orang yang meminta, kemudian kita memberikan apa yang dia minta, maka itu adalah al-ata, itu adalah kedermawanan. Tapi dermawan seperti ini ada dermawan yang paling bawah. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, ada orang yang meminta, kemudian diberikan kepada orang yang meminta lebih daripada kebutuhan yang dia minta, maka itu disebut dengan jawad. Itu disebut dengan jawad. Orang yang memberi tapi lebih daripada apa yang dia minta. Misalnya dia meminta 10 butir korma misalnya, diberikan kepadanya 20 butir korma misalnya, maka itu disebut dengan jawad. Kemudian ikhwatul Islam, tingkat kedermawanan yang berikutnya adalah sebelum orang tersebut meminta, maka dia sudah memberikan kepadanya sebelum diminta. Misalnya, karena di antara salah satu kebiasaan kaum muslimin, mereka tidak ingin saudaranya meminta terlebih dahulu baru dia berikan. Karena dikala diminta, kemudian diberikan, itu perkara biasa. Bahkan kalau seandainya kita tidak memberikan, kalau mereka meminta, apalagi kalau seandainya mereka betul-betul memerlukan, maka itu di antara salah satu yang harus kita hindari. Karena bisa jadi mereka datang kepada kita dan Allah memilih kita untuk memberinya. Namun ada sebagian kaum muslimin ikhwatul Islam, sebelum dia melihat saudaranya meminta, maka dia sudah menawarkan atau memberikan sebelum orang meminta. Maka itu adalah tingkat kedermawanan yang paling tinggi. Disebut dengan karam, disebut dengan karam. Nah, ada lagi yang lebih tinggi daripada itu ikhwatul Islam, dan ini adalah puncaknya. Dan itu ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada pada diri keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan isar. Isar itu ikhwatul Islam, memberikan sesuatu yang dia memerlukannya. Itulah yang disebut dengan isar. Orang yang memiliki harta kemudian dia bersedekah, itu biasa. Orang yang punya kurma misalnya 5 kilo, kemudian diberikan kepada orang 10 butir atau 20 kurma, itu perkara biasa, semua orang bisa melakukannya. Dikala ada orang memberikan misalnya berzakat misalnya 50 juta, uangnya 50 miliar, itu perkara biasa. Yang luar biasa itu adalah dikala dia memerlukan, kemudian dia memberikan apa yang dia perlukan, itulah yang disebut dengan izar. Dan itulah puncak daripada kedermawanan, dan dimiliki oleh orang-orang Ansar, dimiliki oleh orang-orang Muhajirin, dimiliki oleh orang-orang Ansar, dan dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang Muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuuna fadlan min rabbihim wa min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu. Karena apabila kita menyebutkan orang-orang Muhajirin, masuk di dalamnya Al-Ansar. Apabila kita menyebutkan Al-Ansar, tidak masuk di dalamnya Muhajirin. Sehingga orang Muhajirin mereka mendapatkan 2 nama. Yang pertama, mereka dinamakan dengan Muhajirun karena mereka berhijrah. Dan yang kedua, mereka juga dinamakan dengan kaum Ansar karena mereka juga menolong Nabi SAW. Bahkan sebelum orang Ansar Madinah menolong Nabi, mereka sudah dahulu menolong Nabi SAW. Makanya orang Muhajirin lebih Ansar daripada Ansar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan juga menolong Rasulnya. Maka orang Muhajirin mendapatkan 2 nama. Apa maknanya? Artinya kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Muhajirin, kepada orang-orang Ansar, maka itu juga didapatkan oleh orang-orang Muhajirin, karena orang Muhajirin adalah Ansarnya Ansar.
Allah yang menyebutkan demikian. Kemudian ketika Allah berbicara tentang muhajirin, Allah menyebutkan sifatnya. Setelahnya Allah bercerita tentang al-ansar, Allah juga menyebutkan sifatnya. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Mereka-mereka orang-orang yang menyediakan tempat tinggal mereka, rumah mereka, kampung halaman mereka untuk menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala mereka menyambut Nabi, mereka dalam keadaan tidak berpunya. Bukan berarti mereka orang kaya, iya, bukan berarti tidak ada orang kaya. Tapi dikala mereka menyediakan rumahnya, bukan berarti rumah mereka mewah, bukan berarti mereka punya rumah 5, tidak, rumah mereka tetap satu. Tapi mereka tawarkan yang satu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa sifat mereka? Disebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka ithar, melebihi daripada diri mereka, walau kana bihim khasasah. Khasasah itu ikhwatul Islam memiliki dua makna. Yang pertama, khasasah diambil dari kata-kata khusus. Mereka memberikan kepada Nabi dan orang-orang yang hijrah ke kota Madinah, walau itu ada kekhususan yang ada pada dirinya. Sebagaimana kejadian yang terjadi kepada sahabat Abdurrahman bin Auf dan yang Nabi dipersaudarakan dengannya, Rabi'ah. Apa yang terjadi ya ikhwatul Islam? Sahabat Ansar ini menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, aku punya 2 kebun, silahkan kamu ambil salah satu di antaranya. Artinya separuh harta diberikan. Siapa di antara kita yang sanggup? Jangankan memberikan separuh harta, orang lain menghitung harta kita saja kita tidak mau. Mereka memberikan separuh hartanya. Dia mengatakan ini kebunku, artinya ini hartaku. Kemudian bukan hanya sekedar mengatakan ini hartaku, silakan kamu lihat mana yang terbaik. Dikala kamu melihat yang terbaik, maka ambil salah satunya. Itu disebut dengan ithar. Kemudian ikhwatul Islam yang lebih dahsyat lagi, mungkin aneh bagi kita, tapi itulah faktanya. Aku juga punya 2 orang istri. Kalau kamu suka di antara salah satunya, aku ceraikan. Habis masa iddahnya kamu nikahi. Karena orang-orang muhajirin dikala datang ke kota Madinah, mereka tidak punya keluarga, mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya tanah. Untuk melamar itu susah. Maka dia ingin memudahkan urusannya. Maka itu disebut dengan khasasah. Khasasah itu kekhususan yang ada pada dirinya. Harta itu kekhususan milik kita ikhwatul Islam. Keluarga juga khusus bagi kita, maka disebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kekhususan yang ada pada dirinya mereka tawarkan kepada saudaranya, seiman, seakidah. Bukti puncak kedermawanan yang mereka punya. Kemudian makna lain daripada khasasah ikhwatul Islam adalah rasa lapar, puncaknya kelaparan. Karena lapar itu bahasa Arabnya adalah al-ju'. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala li ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'. Hendaklah kalian beribadah kepada zat yang memiliki rumah ini, Ka'bah al-Musharrafah, falyabudu rabb hadzal bait. Maka dari ayat ini di antara salah satu nama Makkah adalah Al-Bait, dan dia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya itu milik Allah Subhanahu wa taala atau kemuliaan yang ada pada dirinya. Maka disebutkan Rabb hadzal bait, hendaklah kalian beribadah kepada Rabb yang memiliki rumah ini. Kemudian apa alasannya beribadah? Ada 2, karena ini merupakan di antara 2 nikmat yang paling mulia. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini adalah 2 nikmat yang harus kita ingat baik-baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan makanan agar kita tidak lapar. Dan yang kedua, diberikan rasa aman. Rasa aman percuma kalau tidak ada makanan. Makanan ada percuma kalau tidak ada rasa aman. Maka 2 nikmat ini harus dijaga oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Sehingga siapapun yang menghilangkan 2 kata ini, maka mereka keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapapun yang membuat kaum muslimin mereka kelaparan, itu bahaya. Dosanya nanti ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Atau siapapun yang membuat kaum muslimin merasa tidak aman, itu juga bahaya. Dan kedua-duanya keluar daripada konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Membuat saudara kaum muslimin tidak aman itu bahaya. Jangankan membuat tidak aman ikhwatul Islam, kita selalu mencontohkannya. Salah satunya adalah tarwih. Tarwih itu membuat saudara kita menjadi takut, atau bahasa kitanya
Ngeprank, prank. Prank artinya membuat saudara takut kan, prank, di prank. Seperti misalnya ada orang kawan berjalan, kemudian kita pukul pundaknya, halo, sehingga dia terkejut. Itu haram hukumnya, haram hukumnya. Kalau seperti itu saja haram hukumnya, bagaimana kalau membuat saudara kita tidak menjadi aman? Bagaimana kalau kita prank lah, apa bahasa prank? Ditakut-takuti ataupun yang semisalnya, itu diharamkan. Makanya ini karena itu keluar daripada dua konsep ayat yang tadi disebutkan. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang ada di Mekah. Salah satunya penduduk Mekah tidak akan pernah lapar. Alladzi at'amahum min ju'. Orang Mekah itu ikhwatul Islam, orang Mekah dan orang yang tinggal di Mekah tidak akan pernah lapar untuk selama-lamanya. Karena di dalamnya ada dua, yang mana kedua-dua ini tidak akan pernah terputus untuk selama-lamanya. Yang pertama adalah air, yaitu Zam-Zam, karena di sanalah sumber mata airnya Zam-Zam. Dan yang kedua, daging. Daging itu tidak akan pernah selesai atau tidak akan pernah kosong dari Mekah Al-Mukarramah. Karena siapapun yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, semua mereka bayar dam. Jamaah haji jumlahnya 5 juta misalnya, berarti 1 tahun untuk jamaah haji saja itu 5 juta ekor kambing. Belum lagi kerbau, belum lagi onta misalnya. Kalau 5 juta bisa dihabiskan 1 tahun atau tidak? 5 juta ekor. Belum lagi yang kena dam, belum lagi yang kena kafarat, belum lagi orang yang umrah yang nanti mereka bayar dam, belum lagi mereka yang berkorban. Makanya bagi kita yang datang ke tanah haram, kalau Allah berikan kelapangan rezeki, berkorbanlah di tanah haram. Bukan berarti kita tidak berkorban di kampung halaman. Artinya dua-duanya kita lakukan. Kenapa demikian? Karena itu adalah bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, selama ada air dan daging, maka penduduk Mekah tidak akan pernah lapar untuk selama-lamanya sampai terjadi hari kiamat. Dan itu atas nikmat siapa? Atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi." Kenapa kita beribadah kepada Allah? Seolah-olah Allah mengatakan kepada penduduk Mekah, "Alladzi at'amahum min ju'." Karena Allah telah membuat kalian hilang dari kelaparan, tidak ada yang namanya lapar. Wa amanahum min khauf. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat kalian merasa aman. Maka di antara salah satu nama Mekah adalah Al-Amin, Al-Amin, Al-Baladul Amin. Dan itu semuanya adalah atas taufik dari Allah Azza wa Jalla. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, yang ingin kita ambil adalah al-ju'. Al-ju' itu artinya lapar. Itu adalah lapar yang biasa. Bisa jadi orang belum sarapan pagi, kemudian sampai di siang hari mereka lapar, itu lapar namanya. Ada lagi namanya masghabah, yatiman za masghabah. Masghabah itu ikhwatul Islam diceritakan tentang orang-orang yatim, anak-anak yatim. Karena biasanya anak yatim itu mereka lapar. Laparnya tidak sama dengan al-ju'. Kalau al-ju' itu biasanya belum makan pagi, kemudian siang rasa lapar, itu ju' namanya. Tapi kalau masghabah itu lebih tinggi lagi. Bisa jadi kemarin belum dia makan. Sebahagian saudara kita misalnya ada di antara sebagian pernah pertanyaan yang betul-betul menyentuh ya. Ada yang bertanya kepada ulama yang ada di sini, "Wahai fulan, wahai syekh, apa hukumnya bagi kami yang berpuasa pada hari ini, sedangkan hari kemarin belum kami berbuka?" Kemarin kami belum berbuka karena tidak ada makanannya, sehingga kami terpaksa melanjutkan puasa di hari berikutnya. Apa hukumnya? Artinya agar kita tahu berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Kalau sudah demikian keadaannya disebut dengan masghabah. Nah, puncak daripada kelaparan tersebut adalah khasasah yang tadi kita bahas. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kalau seandainya yang tadi disebut dengan lapar, kemudian lapar yang kedua, kemudian puncaknya adalah khasasah. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang muhajir dan orang-orang ansar. Nabi, kaum muslimin, Nabi, muhajir, ansar, pernah mereka tidak makan 3 hari? Pernah kita tidak makan 3 hari? Kalau 1 hari saja bagaimana rasanya? Marah. Kemudian kita tidak bisa berdiri. Ini 3 hari lamanya. Coba pernah tidak kita bayangkan kalau Nabi SAW pernah mengikat batu di perutnya? Batu diikat di perutnya. Apakah selapar itu Nabi SAW? Begitu juga para sahabatnya, selapar itukah para sahabat Rasulullah SAW? Namun itu fakta, karena Allah yang menyebutkan khasasah, walau kana bihim khasasah. Kita tidak pernah merasakan apa yang mereka rasakan di ikhwatul Islam.
Tinggal bagaimana kita mengenang, mengetahui, mempelajari apa yang mereka rasakan untuk memberikan pelajaran kepada kita bersama. Betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita. Kita kembalikan kepada firman Allah, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka isar itu adalah puncak kedermawanan. Dikala seseorang hanya memiliki uang 10 rial, kemudian ada orang yang meminta, kemudian diberikan kepadanya 10 rial, itu disebut dengan khasasah. Dan itu adalah puncaknya. Kita, kalau ada orang dikala kita berbagi 1 rial, 10 rial, 5 rial, kita masih punya uang 50.000 rial. Perkara biasa yang buat Islam, semua orang bisa melakukannya. Karena yang dinilai itu adalah bukan banyak jumlahnya, tapi dilihat bagaimana kadarnya. Misalnya karena dia hanya punya 10 rial, kemudian dia berinfak 10 rial, artinya dia menginfakkan semua hartanya. Maka itulah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dikala terjadi salah satu peperangan yang sangat luar biasa, perang Tabuk. Perang Tabuk ini ikhwatul Islam adalah perang yang terjadi di musim panas. Di musim panas, kurma sedang berbuah, kemudian kaum muslimin mereka tidak memiliki perlengkapan yang banyak, kemudian tidak memiliki perlengkapan perbekalan yang cukup, sehingga ada sebagian para sahabat mereka tidak ikut, mereka menangis. Karena Nabi bukan berarti Nabi tidak mau membawanya, tidak ada perlengkapannya. Nabi tidak memiliki persiapan untuk mereka membawa, mereka tidak ada. Kemudian ada sebagian mereka ikut menyumbang. Apa yang mereka sumbangkan? Ada yang menyumbangkan 1 genggam kurma. 1 genggam kurma ini, kalau kita bawa kurma dengan tangan kita ini, kira-kira berapa butir kurma yang bisa kita bawa? Ada 5 butir? 5 atau 6. Kemudian diberikan kepada Nabi. Orang-orang munafik pun mereka tertawa. Apa manfaatnya segenggam kurma? Apa manfaatnya? Tapi mereka tidak tahu 5 kurma inilah yang mereka punya. Setelah mereka infakkan kepada Nabi, mereka tidak punya kurma lagi. Itulah yang disebut dengan isar. Mereka memberikan apa yang mereka punya, mereka tidak punya. Dan itulah sifat puncak daripada sifat kedermawanan. Dan itulah yang dimiliki oleh sebagian saudara-saudara kita yang kadang-kadang mungkin mereka tidak berpunya ya. Misalnya orang yang miskin, biasanya mereka saling pinjam sama orang kaya, sulit. Makanya mereka pinjam sama orang-orang miskin. Makanya ibadah Islam di antara ibadah yang paling mulia, lebih mulia berlipat-lipat dibandingkan dengan sedekah adalah meminjamkan uang. Orang bersedekah semua kita bisa, tapi meminjamkan uang itu sulit. Kenapa? Karena kita akan berpikir, ini nanti dibayar atau tidak, kapan dibayar atau tidak, nanti ditelepon, diangkat atau tidak. Banyak pertanyaannya. Maka kelipatannya kurang lebih 18 kali lipat dibandingkan dengan sedekah. Misalnya kita berikan uang sedekah 1 juta rupiah selesai, kita tidak akan berpikir sedekah selesai. Tapi kalau ada kawan yang pinjam 1 juta, mau atau tidak? Banyak pertanyaannya, kapan dia bayar, kapan seperti ini, kapan. Makanya pahalanya sangat besar. Dan jadilah orang yang suka meminjam kalau seandainya Allah berikan kemudahan kepada kita. Karena kita tidak tahu, bisa jadi dengan kita meminjamkan uang kepada saudara, mereka doakan kita di kegelapan malam, Allah berikan keberkahan dalam hidup kita dan usaha kita. Ya mungkin harta kita berkurang, tapi doa mereka yang membuat kita berkah. Maka itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW, innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah karena doa orang-orang lemah. Orang lemah kalau berdoa itu ibadah Islam, betul-betul tidak ada kebutuhannya, tidak ada kepentingan. Mereka betul-betul berdoa, ya Allah, berikan keberkahan kepada orang tersebut, maka berkah hidup kita dunia akhirat. Maka di antara salah satu sifatnya adalah kalau seandainya Allah berikan kelapangan, sukalah meminjam. Kalau seandainya ada yang kita kenal, kalau tidak bisa sedikit, maka pinjamkan banyak, tidak menjadi masalah. Ya kan? Kalau tidak bisa sedikit, maka pinjam banyak, agar nanti doa-doa orang tersebut sampai kepada kita semuanya. Kemudian terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, biasanya misalnya nih dia tidak mungkin meminjam kepada orang yang berduit, dia pinjam kepada tetangganya, sama-sama miskin, sama-sama di kos. Tetangganya tidak punya kecuali 50.000 dan dia memerlukan 50.000. Sehingga orang miskin ini ikhwatul Islam biasanya dikala dia meminjamkan taruhannya nyawa biasanya. Uangnya cuma 50.000, tetangga pinjam 50.000, tidak dipinjamkan, dia lebih darurat lagi. Mau lahiran misalnya. Kalau dipinjamkan, di dalam rumahnya tidak ada beras. Oleh karena itu ikhwatul Islam, insya Allah nanti akan kita bahas tentang masalah sedekah zakat ya. Zakat itu jangan diwakilkan kepada orang lain. Zakat itu kita yang turun tangan. Makanya zakat fitri, apalagi zakat fitri. Zakat fitri itu tidak ada namanya amil. Zakat fitri itu tidak ada yang namanya amil zakat.
Amil zakat itu hanya ada dalam zakat harta. Kalau zakat fitri tidak ada yang namanya amil. Kenapa? Karena zakat fitri tidak boleh diwakil-wakilkan hukum asalnya. Zakat fitri itu kita yang terjun, kita cari, kita lihat. Karena zakat fitri itu hanya diberikan kepada dua golongan saja, yaitu kepada fakir dan miskin, tidak ada yang lain. Zakat fitri tidak boleh diberikan kepada yang berhutang misalnya. Zakat fitri tidak boleh diberikan kepada musafir misalnya. Itu golongan zakat harta, lain ceritanya. Makanya zakat fitri dengan zakat harta lain. Dan zakat fitri itu tidak ada yang namanya wal amilin, wal amilina 'alaiha. Itu hanya ada pada zakat harta sahaja. Karena zakat harta itu untuk amil, dan amil itu tidak duduk, amil itu bekerja, maka disebut dengan amil. Amil itu dia pergi ke rumah-rumah menghitung zakat orang kaya, itulah disebut dengan amil. Menghitung orang yang punya kedai, jadi kedai misalnya rumah apa namanya, misalnya kedai bangunan lah, apalah istilahnya, itu dihitung satu persatu. Makanya zakat itu sangat penting ikhwatul Islam, apalagi bagi kita pedagang. Dan rata-rata kita pedagang itu dihitung satu persatu semua barang yang kita punya dan dizakatkan tanpa dilewatkan. Kalau kita lewatkan 1 sen, maka kita berhadapan dengan Allah di akhirat. Karena itu hak orang lain yang kita tahan. Ini bukan masalah sennya, tapi masalah kita menahan milik orang lain. Sedangkan zakat, dan nanti insya Allah akan kita bahas ikhwatul Islam, sedangkan zakat fitri atau yang kita kenal dengan istilah zakat fitrah, itu hanya kepada dua asnaf saja, dua golongan saja, yaitu golongan fakir dan miskin, sehingga dia tidak butuh amil. Apa maknanya? Supaya kita langsung terjun mencari orang fakir dan orang miskin, kita lihat keadaannya, dan itulah yang nanti menyebabkan hati kita lembut dan kadang-kadang kita menangis dengannya. Nah, tangisan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada kalimat isar, wa yusiruna ala anfusihim. Di antara sifat orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, mereka adalah isar, dan yang paling isar itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ikhwatul Islam, jangankan Rasulullah, keluarga Nabi. Contoh misalnya, ada salah seorang wanita Yahudiyah, wanita Yahudi, dia datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin meminta makanan. Dan wanita Yahudi ini dia membawa 2 orang putri. Kemudian diketuknya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kebetulan itu adalah rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, artinya di samping Masjid Nabawi. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka Nabi tidak ada di dalamnya. Yang ada adalah istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dikala berjumpa dengan Aisyah, maka dia menyebutkan hajatnya, kami belum makan. Orang Yahudi, karena siapapun kalau tidak makan ikhwatul Islam, apapun agamanya, jadi kalau dia belum makan, terlepas daripada agama, karena yang kita dahulukan adalah bagaimana dia makan. Maka itu ikhwatul Islam, dikala Aisyah membuka pintu rumahnya, maka wanita ini mengatakan kami belum makan. Dilihat oleh Aisyah makanan yang ada di rumahnya. Apa yang tersisa? Yang tersisa 3 butir kurma. Rumah Nabi hanya ada 3 butir kurma. Kemudian dikala Aisyah mengatakan kami tidak punya makanan, di rumah Nabi tidak ada makanan. Coba bayangkan, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat yang kita kunjungi ini ada dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak ada makanan kecuali 3 butir kurma. Kemudian apa yang terjadi? Aisyah mengambilnya, diberikan kepada mereka semuanya. Kemudian dikala diberikan ikhwatul Islam, itu disebut dengan isar. Dikala Aisyah memberikan 3 butir kurma, maka perempuan ini memberikan 1 butir kurma untuk anaknya, kemudian yang 1 diberikan kepada putri yang lain. Anak ini karena saking laparnya dilahapnya semuanya, kemudian langsung habis. Nah, ibu ini baru ingin membelah kurma yang tersisa, anaknya minta lagi. Kemudian apa yang terjadi? Aisyah memperhatikan, berada di depannya, ibunya yang tadi ingin makan kembali membagikan 2 kepada anak-anak ini. Sehingga Aisyah ini merasa takjub. Kemudian karena Aisyah tidak punya anak, ya, artinya Aisyah belum diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Walaupun tidak ada keturunan, namun nama dia tetap dipanggil dengan Ummu Abdillah. Jadi ibunda Aisyah tetap dinamakan dengan Ummu Abdillah. Bahkan dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim atau juga riwayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab yang masyhur, itu dipanggil dengan An Ummi Abdillah, dari Ummu Abdillah. Ummu Abdillah itu tidak lain tidak bukan adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha.
Kemudian Nabi datang ke rumah Aisyah. Aisyah menceritakan, ya Rasul, tadi kejadiannya seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Siapapun yang Allah berikan kepadanya anak perempuan, siapapun yang Allah berikan kepadanya anak perempuan, maka anak perempuan itu akan menjadi tameng bagi dirinya di akhirat. Sampai kalau seandainya dia memperbagus pendidikan dan agama serta akhlaknya sampai dia menikah. Artinya itu merupakan di antara kejadian yang terjadi kepada Ibunda Aisyah. Namun yang terpenting adalah di rumah Nabi tidak ada kurma kecuali 3 butir saja. Alhamdulillah kita setiap hari berbutir dengan kurma, maka jangan dibuang-buang. Karena kita lihat bagaimana istri Nabi SAW. Begitu juga ikhwatul Islam, kisah lain ya Nabi SAW, agar kita tahu bagaimana Nabi itu jawad. Karena pembahasan kita adalah karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Kita ingin tahu dulu bagaimana kedermawanan Nabi SAW. Kita tidak akan pernah bisa mencontoh Nabi, tapi paling tidak kita ingin meniru sedikit apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ikhwatul Islam, pernah suatu ketika ada yang memberikan pakaian kepada Nabi SAW yang berasal dari Yaman, pakaian yang berasal dari Yaman. Karena daerah-daerah Yaman itu mereka adalah dulunya selalu impor keluar, artinya diekspor. Apalah istilahnya ya? Artinya biasanya pakaian-pakaian, sendal, pakaian, minyak wangi itu biasanya berasal dari Yaman karena terkenal. Tapi ingat, Yaman itu bukan Yaman sekarang. Yaman itu semua daerah yang ada di belakang Taif disebut dengan Yaman. Jadi di belakang Taif, semua daerah yang ada di belakang Taif semuanya disebut dengan Yaman. Maka di Ka'bah ada namanya rukun Yamani. Di Ka'bah itu artinya namanya rukun Yamani. Artinya di belakang Taif semuanya Yaman. Yaman sekarang itu bagian daripada Yaman dulu, bagian kecil, tapi bukan semuanya. Makanya kalau kita ke Yaman, bisa jadi ke sini disebut dengan Yaman, rukun Yamani. Dan orang-orang yang pertama kali atau yang kedua masuk surga adalah orang-orang Yaman. Dan yang kedua meminum telaga Nabi adalah orang-orang Yaman. Siapa orang Yaman? Orang Ansar. Orang Ansar itu dinamakan dengan orang-orang Yaman. Jadi kalimat Yaman itu adalah nama lain daripada orang-orang Ansar yang tinggal di Madinah. Jelas sampai di sini ya? Itu istilah Yaman yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi ikhwatul Islam, makanya di Ka'bah tadi kita menyebutkan ada namanya rukun Yamani. Rukun Yamani disebut dengan rukun Yamani. Ada 2 makna. Yang pertama karena dia mengarah ke daerah Yaman, Yamani, maka disebut dengan rukun Yamani. Yang kedua karena dia berada di kanan Hajar Aswad, Yamin itu artinya kanan. Makanya kalau kita lihat Hajar Aswad di sini, rukun Yaman di sini, karena dia berada di kanannya Hajar Aswad, maka disebut dengan rukun Yamani. Tapi ikhwatul Islam, biasanya datang pakaian-pakaian dari Yaman, pakaian terbaik, pakaian bagus. Dan kadang-kadang Nabi juga pernah memakai pakaian yang berwarna-warni. Jadi Nabi tidak hanya kadang-kadang memakai warna putih saja. Iya, pakaian yang paling disukai oleh Nabi adalah pakaian warna putih. Tapi Nabi juga kadang-kadang diberikan pakaian yang berwarna lain. Kadang ada warna merah, tapi bukan merah full. Karena di antara pakaian yang dimakruhkan adalah pakaian yang berwarna merah. Bukan berarti yang pakai warna merah makruh ya. Tapi artinya merah kalau tidak ada campurannya. Merah kalau tidak ada campurannya. Makanya kalau ada yang baju merah itu dicampur-campur. Artinya ada campuran yang lain, warna hitam, warna putih. Seperti simak ini, campuran putih misalnya. Kalau tidak dia akan menjadi makruh ya. Tadi itu hanya sekedar pakaian. Baik. Nah, jadi didatangkan pakaian dari daerah sini ikhwatul Islam. Nabi SAW memakainya. Kita mengatakan warna merah tidak boleh melihat orang yang baju warna merah ya. Baik, barakallahu fiik. Karena artinya tidak menjadi masalah, hukum asalnya tidak menjadi masalah, tapi kita ingin yang terbaik ya. Baik. Kemudian didatangkan pakaian dari Yaman ini yang ada coraknya, bercorak, berwarna-warni. Nabi SAW memakainya. Nabi indah, sempurna. Apapun pakaian yang dipakai oleh Nabi sempurna, karena kesempurnaan baginda Rasulullah SAW. Kemudian Nabi memakainya, karena Nabi kalau ada hadiah maka Nabi langsung memakainya. Karena biasanya kalau ada hadiah Nabi tidak menolak. Dan di antara salah satu sifat Nabi kalau ada hadiah, Nabi langsung memanfaatkannya. Kenapa demikian? Untuk membuat senang orang yang memberikan hadiah. Karena kalau ada yang memberikan hadiah kemudian kita manfaatkan, pasti orang senang.
Sama dengan kita, dikala kita berikan hadiah kepada orang lain, kemudian orang tersebut memakai hadiah kita, kita bahagia, berarti dia suka dengan apa yang kita berikan. Kemudian Nabi memakainya. Nah, Nabi memakai ini ikhwatul Islam bukan karena Nabi ingin bergaya, tidak, karena memang Nabi memerlukan pakaian tersebut. Jubah Nabi itu ikhwatul Islam sudah berlapis. Di antara salah satu sifat jubah Nabi itu berlapis. Apanya yang berlapis? Jahitannya. Artinya di atas tambalan ya. Di atas tambalan itu ada jahitan lagi, ada tambah lagi. Itu namanya jubah berlapis. Nabi SAW artinya di kalian ada orang yang memberikan hadiah kepada Nabi, berarti Nabi memakainya karena Nabi memerlukannya, Nabi membutuhkannya, memerlukan pakaian tersebut, maka dipakai oleh Nabi SAW. Di kala Nabi pakai, Nabi keluar bertemu dengan para sahabat yang lainnya, baru saja 1 menit Nabi memakainya, tiba-tiba ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, berikan baju itu untukku. Baru saja dipakai oleh Nabi dan Nabi memerlukannya, berikan baju itu untukku, kata Nabi, atau kata sahabat ini kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nabi tidak banyak bicara. Nabi yang tadinya baru keluar dengan pakaian baru, hadiah dari orang lain, masuk lagi ke kamarnya, masuk lagi ke rumah Aisyah dan kembali memakai baju berlapis. Kemudian baju yang baru dipakai ini, yang tadi berasal dari Yaman ini, dibungkus oleh Nabi SAW, dilipat, kemudian dicari mana tadi yang meminta, kemudian diberikan kepada orang yang tadi meminta. Sanggup kita seperti itu? Itulah jawad, itulah karamnya Nabi SAW, itulah ajwadun nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan, jawad, ajwad. Kemudian yang pada Islam, dikala Nabi melakukan yang demikian, ternyata para sahabat ini marah. Apa kata sahabat yang lain kepada sahabat yang meminta? Kamu kan tahu, di antara salah satu sifat Nabi, la yaruddu sa'ila. Di antara salah satu sifat Nabi, Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta. Ini merupakan sifat yang berat di khotbah Islam. Apalagi dikala kita berada di daerah kampung halaman, setiap lewat ada yang meminta, kalau Allah mudahkan, sediakan uang 10.000 atau 1.000 atau 2.000 tergantung, di mobil, di tempat kendaraan, teman setiap meminta dikasih. Kita tidak tahu ya, seperti yang tadi kita sebutkan, supaya kita sedikit memakai sifat yang ada pada diri Nabi SAW. Nah, para sahabat yang lain mengatakan, kamu kan tahu Nabi SAW tidak la yaruddu sa'ila. Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta. Kenapa kamu juga yang meminta? Sahabat ini diam saja karena orang tidak tahu apa niatnya. Kemudian dikala dia mendapatkan pakaian yang tadi barusan dipakai oleh Nabi SAW, maka dia pun mengatakan, sesungguhnya aku meminta pakaian tersebut kepada Nabi bukan karena aku memerlukannya, tapi aku ingin nanti pakaian tersebut, pakaian yang sudah menempel di jasad Nabi, itulah pakaian yang menempel di jasadku dikala aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin pakaian ini dijadikan kain kafan untuk diriku, kata sahabat yang tadi meminta pakaian kepada Nabi SAW. Ternyata itu tujuannya. Sehingga dikala para sahabat yang lain mendengarkan, mereka kalau tahu seperti ini, maka kami yang pertama kali minta. Karena mereka menginginkan sesuatu yang menempel di jasad Nabi itu pasti barokah. Pakaian Nabi, apapun yang ada pada diri Nabi itu pasti barokah. Zatnya Nabi, sesuatu yang dipakai oleh Nabi semuanya barokah. Hanya saja para ulama menyebutkan, kalau di zaman sekarang tidak ada satupun yang dipastikan lagi apakah ada atau tidak. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, apakah yang menjadi masalah, apakah itu pasti atau tidak? Karena sekarang duplikat banyak ya. Seperti misalnya selalu kita mencontohkan kunci Ka'bah ada di Indonesia. Kapan kira-kira orang-orang Ka'bah mau memberikan, orang Madinah, orang Makkah memberikan kunci kepada orang Indo ya? Kira-kira kapan ya? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin saja. Tapi untuk siapa? Kunci Ka'bah ada di Indonesia. Allah musta'an. Di Malaysia ada ya? Bisa jadi ada. Kita tidak tahu. Artinya kadang-kadang ada orang yang berdusta tapi mereka tidak malu berdusta. Ada orang yang berdusta tapi mereka tidak malu berdusta. Ini punya Nabi. Ini kunci Ka'bah misalnya. Ini. Ingat ikhwatul Islam. Kalau ada di antara kita yang mengatakan ini peninggalan Nabi, maka bantahlah perkataan yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir. Bukan saya ya. Jadi bantahlah Imam Ibnu Katsir.
Imam Ibnu Katsir kapan dia meninggal? Imam Ibnu Katsir itu satu level dengan ulama-ulama besar. Imam Ibnu Hajar, Imam Az-Zahabi, Ibnu Muqli, dan ulama-ulama yang lainnya itu satu angkatan kalau bahasa kitanya. Angkatan ini adalah angkatan emas. Dan ini adalah zaman keemasan kaum muslimin. Karena mereka memiliki pada waktu itu ulama-ulama betul-betul luar biasa. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriah. Imam Ibnu Katsir meninggal pada tahun 774 Hijriah. Artinya kalau dikurangkan 1446 berarti sudah berapa lama Imam Ibnu Katsir meninggal? Beliau menyebutkan sulit untuk menentukan itu adalah peninggalan Nabi. Dia tidak mengatakan tidak ada. Peninggalan Nabi itu ada, tapi masalahnya yang ada pada diri kita ini betul peninggalan Nabi atau tidak, itu menjadi masalah. Kalau betul peninggalan Nabi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, berkah. Tapi masalahnya ini betul atau tidak? Bisa jadi duplikat, bisa jadi atau tidak? Kita tidak tahu. Ini apa Nabi, ini semua Nabi, iya. Tapi kalau seandainya, karena apabila itu peninggalan Nabi ikhwatul Islam, tidak mungkin orang berbagi-bagi. Peninggalan Nabi SAW tidak mungkin dibagi-bagi. Kenapa demikian? Karena setiap daerah pasti ingin menjaganya, itu barokah. Jangan seperti misalnya rambut Nabi. Nabi tidak pernah mencukur rambutnya kecuali Nabi membagikan rambutnya kepada semua sahabatnya. Rambut Nabi tidak pernah terjatuh ke tanah, barokah. Tapi itu rambut Nabi, rambut kita tidak boleh. Rambut Nabi bersih, rambut kita banyak ketombe, tidak mungkin sama. Karena Nabi barokah, dijamin keberkahannya. Makanya Nabi tidak pernah, jangankan selalu kita contohkan, jangankan rambut ludah saja, jangankan ludah, dahak saja, tidak pernah jatuh ke tanah kecuali semuanya menyentuh tangan para sahabat Nabi, kemudian mereka jadikan minyak wangi di badannya. Dahak kita berani tidak? Dahak kita sendiri. Apalagi dahak orang lain. Air liur saja, kita berani tidak? Kita buat air liur, kemudian kita jadikan minyak wangi. Maka setelah itu tidak akan ada orang yang dekat dengan kita. Itu kekhususan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meludah, air liur, dahak itu khusus untuk Nabi. Jadi jangan tiba-tiba ada orang yang datang, sini kamu, diludahi. Itu khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami? Karena Nabi barokah. Kalau kita orang lain, ludah kita ini banyak kuman. Kalau tidak percaya tanya dokter ya, yang ahli di bidangnya. Kita ini penuh dengan kotor ya kotor Islam. Kalau Nabi tidak. Maka di antara salah satu kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama menyebutkan Nabi memiliki kekhususan. Ada kekhususan yang disepakati, yang benar. Ada kekhususan yang tidak sepakati, yang disepakati. Misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat di belakang sebagaimana Nabi bisa melihat di depan, itu disepakati. Nabi tahu apa yang terjadi di belakangnya sebagaimana Nabi tahu apa yang terjadi di depannya, itu sepakat para ulama. Seperti misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur matanya, tidak tidur hatinya, itu sepakat. Yang tidak disepakati misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan disunat. Para ulama berbeza, ini betul atau tidak, atau bisa jadi memiliki mana yang lain. Karena ada 10 kekhususan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang tidak disepakati, salah satunya Nabi tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Kalau kita lalat mau tidak berkawan sama kita, coba tidak mandi 3 hari. Agar kita tahu ikhwatul Islam apa bezanya Nabi dengan kita. Karena banyak orang yang dia tidak mengaku Nabi, tapi dia melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi, meludah ke kanan ke kiri, kemudian diusapkan ke badan. Itu perbuatan khusus untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ada aturan mainnya, kita memiliki batasan-batasan khusus. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya tidak dihinggapi oleh lalat. Tapi ini sebagian para ulama mengatakan itu adalah hadis yang kurang kuat. Terlepas daripada itu semua, namun itu dimasukkan bagian daripada kekhususan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan jelas Imam Ibnu Katsir dan juga ulama-ulama yang datang belakangan di kota Islam, peninggalan Nabi itu sulit untuk dipastikan apakah masih ada atau tidak. Karena kaum muslimin mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Banyak masa-masa sulit yang dihadapi oleh kaum muslimin. Pernah tidak kita mendengarkan ada banjir darah? Banjir darah itu kota Islam, laut sudah menjadi warna hitam karena semua peninggalan tulisan ulama-ulama kaum muslimin itu dibuang ke laut, hitam warna laut, karena tinta yang ada di kitab tersebut saking banyaknya. Kitab-kitab yang ditinggalkan oleh para ulama di zaman kita itu hanya sebahagian kecil saja, dan walau sebagian kecil kita juga tidak bisa membacanya, sedangkan yang dibuang itu sangat banyak sekali. Kemudian pernah kita tidak itu sehingga air laut itu menjadi hitam karena saking banyaknya buku yang dibuang.
Kemudian begitu juga banjir darah istilahnya, saking banyaknya kaum muslimin yang meninggal. Ada masa-masa sulit yang dihadapi oleh dunia Islam, apalagi di zaman-zaman Abbasiyah. Itu masa-masa sulit namanya, karena zaman nubuwah, zaman khilafah. Zaman nubuwah adalah zaman Nabi, zaman khilafah adalah zaman kepemimpinan Khulafaur Rasyidun. Terakhir adalah Hasan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, lengkap menjadi 30 tahun. Terakhir adalah Hasan. Setelah zaman khilafah, makanya tidak ada lagi istilah kelamat khilafah, habis. Karena itu nanti habis dikala 30 tahun setelah Nabi, itu disebut dengan khilafah. Dan khilafah itu harus dari Quraisy. Makanya orang yang ingin jadi khilafah dari Quraisy dulu, karena mereka dari Quraisy. Kemudian di kota Islam setelah zaman khilafah, itu zaman kerajaan. Makanya raja yang pertama itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, iparnya Nabi SAW. Muawiyah, karena Abu Sufyan mertua Nabi, berarti Muawiyah ipar Nabi. Dan Muawiyah itu adalah katibul wahyi, dia itu adalah yang menulis wahyu Al-Quran. Dia menulis Al-Quran, karena yang menulis Al-Quran itu mulia. Bahkan sekarang ikhwatul Islam, Al-Quran yang kita lihat ini ditulis oleh salah seorang yang namanya Utsman Taha, hafizahullah ta'ala. Dia masih tua, dia masih hidup ya, sudah tua sekali. Maka dia terkenal dengan katibul wahyi, katibul Quran. Maka semua orang yang ada di dunia memuliakan dia. Bahkan kalau dia pergi ke haram, semua orang mencium tangannya, karena tangan dia ini dimuliakan untuk menulis Al-Quran. Kalau seandainya di zaman sekarang saja dimuliakan orang yang menulis Al-Quran, bagaimana dengan sahabat terdahulu? Dan salah satu yang menulis Quran itu adalah Muawiyah. Maka digelar dengan Katibul Wahyi. Sekaligus dia adalah raja pertama kaum muslimin. Maka disebut dengan zaman Umayyah. Dia masih kuat, 92 tahun mereka memimpin. Akhirnya pada tahun 132 Hijriah. Kemudian dari tahun ini sampai tahun 566 Hijriah, 565 Hijriah itu disebut dengan zaman Abbasi. Zaman ini zaman yang banyak terjadi kelemahan dalam jiwa kaum muslimin, dan diantaranya hilanglah peninggalan-peninggalan untuk baginda atau dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita tahu sejarahnya. Kalau ada peninggalan Nabi tidak menjadi masalah. Misalnya ada yang mengatakan ini rambut Nabi, tidak menjadi masalah. Yang kita tanyakan apakah betul rambut Nabi atau tidak. Bisa jadi rambut dia, atau bisa jadi rambut orang lain. Kita tidak tahu. Kita hanya ingin memastikan ini rambut Nabi. Ya, apa buktinya? Tentu ada sanadnya. Apakah mungkin sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi tidak ada sanadnya? Jelas ikhwatul Islam, agama kita ini adalah agama yang jelas. Agama kita ini bukan agama jadi-jadian, tidak, agama yang jelas. Kalau ini sendal Nabi, apa buktinya? Ini sanadnya 1, 2, 3, jelas, alhamdulillah, tidak menjadi masalah. Kita akan menerima, dan kita yang pertama kali wajib menerimanya. Dan itu adalah keberkahan. Kalau misalnya ini rambut Nabi, ini kira-kira mana sanadnya? Bukankah itu sesuatu yang baik, yang adil, sesuatu yang jelas? Ini rambut Nabi, ini dalilnya. Ini pedang Nabi, ini alasannya. Tidak menjadi masalah. Apapun yang ditinggalkan oleh Nabi, kalau ada, alhamdulillah, karunia dari Allah kepada kita. Tapi yang terpenting betul tidak itu punya Nabi. Makanya misalnya kalau ada pameran misalnya, ini rambut Nabi, yang kita tanyakan apa bukti ini rambut Nabi, tidak menjadi masalah. Dan itu seorang muslim. Dan sebagaimana kita berhati-hati dalam masalah dunia, ketika ada orang yang minta sumbangan, ketika ada orang mengatakan ini, kita pasti bertanya dari mana, bagaimana, kenapa, kita semua tanyakan. Tiba-tiba dalam masalah agama kita tidak tanyakan, kita tidak adil namanya. Dan dalam masalah agama lah yang harus kita banyak pertanyakan. Masalah dunia coba, misalnya kita beli jam saja. Kalau ada di antara kita beli jam tangan, harganya misalnya 1.000 rial, pertanyaannya pasti 1 jam. Ini bagaimana keadaannya, di semuanya kita tanyakan, semuanya. Apakah bisa masuk air, apakah seperti ini, ditanyakan semuanya. Itu masalah dunia. Bagaimana dengan masalah agama yang mesti, sehingga kita adil dalam beragama. Kalau betul itu peninggalan Nabi, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, dan itu adalah sesuatu yang berkah. Jelas sampai di sini? Jelas atau tidak? Yang tidak jelas boleh bertanya. Tapi kalau Islam, kita kembalikan kepada Nabi SAW, kepada sahabat tadi. Jadi sahabat ini mengambil baju Nabi SAW karena sudah menempel di jasad Nabi, dan itu adalah sesuatu yang barokah. Dan pada akhirnya sahabat ini meninggal, dan dia pun dikafankan dengan pakaian yang pernah menempel di jasad baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan kemuliaan dirinya. Maka kisah dia ini diabadikan dalam sejarah. Tapi yang ingin kita ambil pelajaran adalah Nabi Jawad. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Itu pembahasannya. Kemudian wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan puncak kedermawanan Nabi itu semakin memuncak kedermawanannya dikala berada di bulan
Ramadan. Maka bulan Ramadan itu ikhwatul Islam adalah bulan keluar. Apa yang kita miliki itu dikeluarkan, bukan mencari. Makanya dianjurkan ikhwatul Islam kalau sudah bulan Ramadan itu berbagi, berinfak, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah berikan kemudahan kepada kita. Makanya disebut dengan salah satu ibadah yang paling mulia adalah al-bazal. Al-bazal itu berbagi semuanya, berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi makanan, berbagi pakaian, berbagi apa yang Allah berikan kepada kita kelebihan. Mungkin ada sebagian kita tidak berlebih dalam masalah harta, tapi dia misalnya ahli dalam masak misalnya, itu kelebihan berbagi. Maka itu disebut dengan berbagi di bulan Ramadan. Dan nanti insya Allah ikhwatul Islam akan kita jelaskan pembahasan selanjutnya. Semoga Allah semoga memberikan manfaat terhadap pembahasan kita kali ini. Kita telah membahas bagaimana salah satu sifat baginda Rasulullah SAW, dan sifat yang paling mulia dimiliki oleh Nabi adalah puncak daripada kedermawanan. Tadi kita telah menceritakan bagaimana dermawannya orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, dan Nabi berada di atas segala-galanya, puncak daripada kedermawanan baginda Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin, ikhwatul Islam, untuk senantiasa memanfaatkan waktu, terutama di kala kita berada di kota Madinah, mengejar bonus-bonus yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita berusaha melakukan, dan semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ikhwatul Islam ada pertanyaan, kalau seandainya mudah maka kita usahakan untuk menjawab ya. Kemudian apakah riwayat anak membadalkan orang tuanya yang sudah wafat? Ikhwatul Islam, di antara salah satu ibadah yang mulia adalah umrah di bulan Ramadan. Dan umrah di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan haji. Pahalanya, bukan gugurnya ibadah haji, tapi pahalanya. Di dalam riwayat yang lain, orang yang umrah di bulan Ramadan sama dengan orang yang haji bersama Nabi SAW. Nah, bagi kita yang sudah pernah umrah, maka di antara salah satu yang mereka fikirkan adalah orang-orang yang paling berjasa dalam kehidupannya, yaitu orang tuanya, ayah dan ibunya. Bagi kita yang sudah diberikan oleh Allah kesempatan melaksanakan ibadah umrah, maka umrahkanlah orang tuanya, atau yang kita kenal dengan badal. Dan selalu kita menyebutkan ada 3 ibadah yang para ulama sepakat ibadah ini sampai kepada orang tua atau kepada yang kita berikan kepadanya, hadiah ibadah namanya. Yang pertama badal itu pasti sampainya. Baik kita badalkan orang tua, keluarga yang jauh, keluarga yang dekat, semuanya pasti sampai. Itu sepakat para ulama. Kemudian yang kedua puasa, kemudian yang ketiga sedekah. Itu semuanya sepakat para ulama akan sampai kepada orang yang disedekahkan, orang yang dipuasakan. Yang lain tidak disepakati. Baca Quran, apakah pahala baca Quran sampai kepada orang yang meninggal? Para ulama berbeza, bukan berarti tidak. Kita mengatakan berbeza. Kalau ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan tidak sampai, kalau ulama-ulama Hanabilah mengatakan sampai. Bisa dipahami? Apa atau tidak? Jadi para ulama tidak sepakat. Artinya ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Nah, yang disepakati yang 3 tadi, salah satunya badal. Makanya bagi kita yang diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla dengan datang ke tanah haram, dan kita sudah pernah umrah, maka jadikanlah umrah untuk orang tua. Dan jika kita mengumrahkan orang tua, ayah atau ibu, maka untuk kita 2 pahala. Pahala untuk kita yang umrah, dan pahala untuk orang tua kita yang diumrahkan. Dan kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan an abi atau an ummi, untuk ayahku atau untuk ibuku. Dan badal yang terbaik adalah badal dari seorang anak kepada orang tuanya. Itu adalah badal yang terbaik. Makanya bagi kita yang sudah pernah umrah, badalkanlah orang tua, ayah, ibu. Kenapa demikian? Karena mereka tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali menunggu amalan-amalan dari sang anak. Mereka tidak ada lagi bisa beramal. Kita masih bisa beramal. Dan dikala kita badal, kita juga beribadah untuk diri kita sendiri. Tawaf kita berdoa untuk siapa? Untuk kita juga. Dikala sa'i kita berdoa untuk siapa? Untuk kita juga. Sehingga dapat 2 pahala. Untuk kita dapat pahala, untuk yang dibadalkan juga dapat pahala. Apalagi itu adalah orang tua. Sebagaimana orang tua berkorban untuk anaknya, maka sang anak tentu pasti berkorban untuk orang tuanya.
Barakallahu fikum, ikhwatul Islam. Perihal raudhah atau jadwal raudhah yang saat ini sulit didapatkan, lalu jemaah banyak yang tidak menerima atau marah apabila tidak mendapatkan. Bagaimana fenomena ini, Ustaz? Fenomena ini bukan ditanyakan kepada kami, tanyakan kepada pembimbingnya. Karena kami tidak tahu ya bagaimana aturannya, bagaimana. Jadi tanyakan kepada pembimbingnya. Bisa dipahami? Bagaimana bagi mereka yang tidak dapat jadwal raudhah? Maka tanyakan kepada ustadznya, bukan kepada kami, karena kami tidak tahu jawabannya. Daripada kami kena marah, lebih baik ustadznya kena marah. Tapi secara umum raudhah itu hukumnya, mendatangi raudhah itu hukumnya wajib atau rukun? Sunnah. Jadi mendatangi raudhah itu sunnah. Artinya kalau Allah berikan kepada kita rezeki dapat beribadah di raudhah, alhamdulillah. Kalau seandainya Allah tidak berikan kepada kita kesempatan datang ke raudhah, apa yang harus kita lakukan? Apa? Umrah lagi. Iya atau tidak? Daripada kita marah-marah, kalimat marah itu ikhwatul Islam. Makanya di sini jangan marah-marah. Daripada kita marah kepada ustaz, lebih bagus kita mengatakan, ya Allah, aku mendapatkan musibah, tidak bisa masuk raudhah. Semoga bulan depan umrah lagi. Bukankah itu merupakan di antara doa yang terbaik, di bulan yang terbaik, di tempat yang terbaik? Kalau kita marah-marah, apakah kita akan bisa masuk raudhah setelahnya? Percuma. Bisa dipahami? Berarti bagi mereka yang tidak dapat raudhah, semoga bulan depan atau tahun depan umrah lagi. Aman kan? Jadi pertanyaannya sudah ya. Nanti tanyakan kepada ustaz lanjutannya. Tapi kalau Islam, kalau kita umrah sampai di bulan Syawal, bolehkah zakat fitrah dititipkan di kampung halaman Taib di Islam? Nanti kalau kita umrah dan kita sampai di sini sampai di bulan Syawal, maka tentu kita wakilkan zakat fitri kita kepada anak, keluarga, orang-orang yang ada di kampung. Karena memang zakat itu hukum asalnya kepada orang-orang yang terdekat. Dan insya Allah nanti kita akan juga bahas tentang masalah zakat. Barakallahu fiikum ikhwatul Islam. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan ya, dan semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Dan kita selalu berharap, bermohon, berdoa kepada Allah agar Allah jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, alim ulama kita, para pemimpin kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Tidak ada di antara kita yang sakit kecuali kita berdoa kepada Allah semoga dia diberikan kesembuhan. Tidak ada di antara kita mendapatkan musibah, masalah kecuali kita berdoa kepada Allah berikan kepada mereka kelapangan. Tidak ada di antara kita yang berhutang kecuali kita berdoa kepada Allah semoga Allah menyelesaikan hutang-hutangnya. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, untuk pergi i'tikaf, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan i'tikaf yang mereka lakukan adalah i'tikaf yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umrah yang dilakukan adalah umrah yang bernilai haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman meninggalkan kota Mekah dan Madinah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, diberikan kelancaran dalam setiap urusannya, kembali bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah selalu memberikan kepada kita umur panjang, kesehatan untuk kembali ke tanah haram dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keberkahan dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam anak cucu, dalam harta, dalam usaha. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita berharap kepada Allah agar ucapan terakhir yang kita ucapkan dalam kehidupan dunia adalah kalimat la ilaha illallah. Dan sebagaimana Allah berikan kesempatan kepada kita menjadi tetangga Nabi di kota Madinah dalam beberapa waktu saja, semoga kita menjadi tetangga Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.